Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sudah memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir, berikan kekuatan, kemampuan, hikmat pada kami Tuhan, sehingga firman sebentar kami dengar bersama-sama menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah pada kami saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dalam Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi saya bacakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebabnya tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul yaitu keluarga yang menghadirkan Tuhan. Kembali pada pembacaan firman Tuhan pagi hari ini yaitu di dalam Matius 18 ayat 20, ya. Itu berbicara tentang keluarga dan beribadah. Yang dikatakan di dalam firman Tuhan pagi hari ini, di mana 2 atau 3 orang, itu berbicara tentang keluarga, ya, berbicara tentang keluarga dan berkumpul dalam nama Tuhan. Itu berarti kita sedang dalam beribadah, berbicara tentang beribadah, ya, karena berkumpul itu di dalam nama Yesus, ya, sehingga Yesus atau Tuhan hadir pada saat itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam, ya, Roma 12 ayat 1 dikatakan ibadah yang sejati. Bagaimana ibadah yang sejati itu? Yaitu persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Demikian pula, ya, kalau kita melihat, ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, ibadah itu sangat berguna di dalam segala hal, ya, baik hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Dan supaya kita tahu persis ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah, yaitu mengunjungi yatim piatu dan janda. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang pikiran kurang sehat atau tidak sehat menganggap bahwa ibadah itu merupakan sumber keuntungan. Padahal yang sebenarnya, ya, kita bisa melihat bahwa ibadah yang disertai dengan rasa cukup itulah yang memberikan keuntungan, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang paling beruntung karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita senantiasa mencari Tuhan di dalam ibadah kita. Ibadah itu bukan hanya dalam gedung gereja. Ibadah itu di mana saja bisa kita lakukan.
Ya, tapi orang berpikir fokusnya kepada harus ibadah itu harus dalam gereja, tidak seperti itu. Ya, kita lihat di sini di dalam ayat pokok yang kita bicarakan itu 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku. Nah, di sini tidak dikatakan tempat. Ya, maka Tuhan hadir di situ. Jadi inilah ya kehadiran Tuhan di setiap orang yang berkumpul dan menyebutkan nama Tuhan. Itulah satu keuntungan bagi kita, bagi orang yang melakukan itu. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ya Yosua 24 ayat 15 yang terakhir, ya, bagian yang terakhir dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Satu keputusan yang luar biasa, karena kepada Tuhanlah kita beribadah. Firman Tuhan mengajak kita untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Sehingga Yosua di sini mengatakan, ya, karena dia menghadapi situasi kondisi pada saat itu dan dia mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan karena kuasa Tuhan, sehingga dia katakan apa? Dia tetap teguh di dalam beribadah kepada Tuhan, mengajak seisi rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penopang kehidupan daripada Yosua. Demikian pula yang terjadi di penjara Filipi. Kepala penjara melihat kuasa Tuhan yang begitu besar, yang dia sebenarnya takut karena tahanan-tahanan itu akan lari keluar setelah pintu terbuka. Karena kuasa Tuhan, dia juga mengambil keputusan. Dia memberi diri untuk dibaptis bersama dengan anak-anaknya. Ya, karena apa? Ada keuntungan kalau kita beribadah. Ada keuntungan yang luar biasa ketika kita menerima Yesus dalam kehidupan kita. Kita melangkah setiap saatnya bersama dengan Yesus. Ya, jadi kita sungguh, ya, kita adalah orang-orang yang penuh dengan kesukaan, yang penuh dengan sukacita, karena kita tahu yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang peduli, Allah yang mengerti dengan keberadaan kita. Oleh sebab itu, dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan keluarga kita, mari belajar untuk mengajak anak, istri, dan siapapun yang ada dalam rumah itu untuk kita berkumpul, bersehati, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kita datang menyembah Dia, beribadah kepada Tuhan, karena kepada Tuhanlah kita harus beribadah. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak perpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi saya mengajak kita semua, mari, ya, kita mau merubah kehidupan kita, merubah keberadaan kita untuk senantiasa ingat akan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan, ya. Beribadah itu tidak perlu diatur oleh waktu, tapi kerinduan kita ini yang menentukan maukah kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bukan diatur oleh waktu, tapi mari kita mengatur situasi kondisi yang ada, khususnya kerinduan hati kita untuk senantiasa datang beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu mengandung arti yang luar biasa. Ibadah itu, ya, berguna dalam segala hal. Ya, sekali lagi, ibadah itu berguna di dalam segala hal, baik kehidupan hari ini, besok, dan seterusnya, bahkan pun kehidupan yang akan datang. Ya, karena kita hidup di dunia ini bukan bergantung kepada kemampuan, kekuatan, dan apa yang ada pada kita, tapi kita bergantung kepada Dia yang Maha Kuasa, yang memiliki kehidupan kita, yang mengatur kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebabnya saya mengatakan kepada kita semua bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin.
Mari kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami sama-sama mendengarkan firman-Mu. Firman yang sudah kami dengar ini Tuhan, Engkau meteraikan dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema, bahkan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berjalan bersama Engkau, pelihara, jaga, lindungi, dan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Salam Narwasti. Amin.